Jutaan manusia memiliki obsesinya masing-masing. Dan dari keseluruhan obsesi yang ada, obsesi yang paling banyak ditemukan adalah obsesi mengenai bagaimana mereka dapat terlihat. Dengan segala kekurangan yang tampak pada penampilan masing-masing individu atau obsesi terhadap penampilan fisik individu. Berdasarkan data statistik, diketahui bahwa dari 30.000 orang di US, dinyatakan 93% wanita dan 87% pria peduli terhadap penampilannya dan memiliki upaya untuk memperbaiki penampilannya. Dari data tersebut dapat dinyatakan bahwa banyak sekali orang yang tidak puas terhadap body image-nya. Distorsi citra tubuh yang terlalu berlebihan dapat berkembang menjadi gangguan yang disebut body dysmorphic disorder. Body dysmorphic disorder atau BDD adalah preokupasi mengenai kerusakan atau kecacatan dalam penampilan fisik sehingga dapat menyebabkan distres dan penurunan fungsi sosial. Nilai-nilai sosial dan media massa sangat berpengaruh terhadap citra tubuh hingga pada akhirnya turut mempengaruhi citra diri. Kebanyakan orang memiliki kekhawatiran berkaitan dengan penampilan. Namun kekhawatiran ini dianggap patologis ketika mengganggu fungsi sosial maupun pekerjaan. BDD menyebabkan penderitaan atau kerusakan yang signifikan dalam kesehatan jiwa. Pasien dengan BDD memiliki kecenderungan menjadi pasien rumah sakit jiwa sebanyak 48%, pengangguran sebanyak 31%, hingga bunuh diri sebanyak 22 hingga 24%. Hal tersebut dapat terjadi akibat sikap pasien yang mengisolasi diri dari kehidupan sosial dan memiliki kesulitan dalam menjalin hubungan antar individu. Prevalensi BDD tampaknya secara signifikan lebih tinggi di antara orang yang menerima perawatan dermatologi, yaitu setinggi 11,9% dalam suatu studi. Orang dengan BDD yang memilih untuk menjalani operasi plastik pada umumnya senang dengan hasil operasi, kemudian mengalami permasalahan dengan bagian tubuh yang lain. Mereka sering dihantui oleh pikiran tentang lain pasca operasi. Ahli bedah dan ahli kulit terkadang menjadi korban kekerasan bahkan pembunuhan oleh para pasien BDD yang putus asa atas hasil prosedural mereka. BDD bukan terbentuk dari kerusakan tunggal, melainkan dari manifestasi multiple faktor seperti biologis, psikologis, dan sosiokultural. Beberapa komponen yang berpotensi memicu perkembangan dari BDD sudah diidentifikasi, namun urutan tertentu peristiwa yang pada akhirnya menyebabkan gangguan ini sulit untuk ditentukan. Ada beberapa faktor kunci yang berperan dalam etiologi dan patosiologi BDD. Yang pertama, faktor biologis, perubahan kelainan neurotonomi, ketidaksesuaian proses visual, perubahan neurotransmitter, dan predisposisi genetik berkontribusi pada BDD. Faktor psikologis seperti kesulitan pada masa kanak-kanak, sifat individu secara pribadi, dan berbagai teori belajar juga berkontribusi. Terakhir, peranan dari gender, kultur, dan media massa sebagai faktor yang penting. 13 hal ini diakui bahwa kebanyakan orang tidak puas dengan setidaknya satu aspek penampilan mereka. Karakteristik sinyal penderita BDD adalah bahwa mereka terobsesi dengan cacat yang dirasakan tersebut. Individu dengan BDD diyakini menggunakan proses kognitif maladaptif yang terlalu menekankan pentingnya daya tarik yang dirasakan. Dengan logika ini, penekanan yang tidak proporsional terhadap daya tarik fisik membawa mereka untuk melihat diri mereka negatif, sehingga mereka mengalami rendah diri, kecemasan, malu, dan kesedihan. Sering melapor ke metode coping maladaptif seperti memandangi cermin atau penghindaran terhadap hal yang membuat mereka sadar diri akan kekurangan fisik. Gambaran klinis BDD yang tampak yaitu pasien dengan BDD merasa terdorong melakukan perilaku untuk mengonfirmasi kekurangan atau kecacatan yang dirasakan secara berulang-ulang. Perilaku tersebut termasuk kompulsif, seperti memeriksa cermin, menghindari cermin kompulsif perawatan misalnya seperti menyisir rambut, mencabuti rambut, atau menerapkan tata rias, dan berulang-ulang membandingkan cacat dirasakan dengan tubuh orang lain.
Pada DSM-4, BDD diklasifikasikan sebagai somatoform disorder atau gangguan pada tubuh. Kriteria diagnosis menurut DSM-4, nomor kriteria 1, preokupasi dengan persepsi kecacatan pada penampilan. Jika ditemukan kelainan kecil pada fisik pasien, maka pasien akan memperhatikannya secara berlebihan. Yang kedua, preokupasi menyebabkan penderitaan klinis yang signifikan atau kegagalan dalam sosial, pekerjaan, ataupun hal penting lainnya. Yang ketiga, preokupasi sebaiknya tidak disamakan dengan gangguan mental lainnya. Contohnya seperti ketidakpuasan bentuk tubuh dan ukuran pada anoreksia nervosa. Pada tahap awal untuk mengobati pasien dengan gangguan BDD, yaitu bisa dengan terapi non-farmakologis, dengan cara mengintervensi psikologi pasien terlebih dahulu. Terapi yang dikenal dalam menangani pasien tersebut yaitu dengan pendekatan kognitif behavior terapi. Penelitian yang ada menunjukkan bahwa terapi kognitif atau perilaku mungkin berpengaruh untuk BDD. Kebanyakan studi telah meneliti kombinasi komponen kognitif, contohnya seperti restrukturisasi kognitif yang berfokus pada perubahan asumsi terkait penampilan dan kepercayaan, dan komponen perilaku terutama terdiri dari paparan dan pencegahan respon untuk mengurangi penghindaran terhadap sosial dan perilaku kompulsif. Temuan dari penelitian neuropsikologis mendukung penggunaan strategi kognitif perilaku untuk membantu pasien mengurangi fokusnya pada detail kecil dari penampilan mereka dan justru membantu pasien agar melihat tubuh mereka lebih holistik. Terapi CBT akan berkesinambungan dengan terapi farmakologis yang diberikan. Tujuan dari farmakoterapi pada pasien dengan gangguan dismorfik tubuh atau BDD adalah untuk mengurangi gejala dan morbiditas dan mencegah komplikasi. Kesimpulannya, BDD atau Body Dysmorphic Disorder merupakan suatu gangguan kognitif preokupasi yang membuat pasien merasa memiliki kekurangan atau kecacatan pada penampilan secara berlebihan sehingga mengakibatkan pasien berperilaku kompulsif yang berhubungan dengan penampilannya. Beberapa faktor kunci berperan dalam etiologi dan patofisiologi BDD. Pertama, faktor biologis, perubahan kelainan neuroanatomi, ketidaksesuaian proses visual, perubahan neurotransmitter, dan predisposisi genik berkontribusi pada BDD. Sekian penyampaian dari kami. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.